Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Safitri dengan NIM K7121192 dari kelas 1B Prodi PGSD Kebumen FKIP PNS angkatan 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bilangan Operasi Bilangan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penalaran deduktif. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, memahami penalaran deduktif, yang kedua, memahami implementasi penalaran deduktif dalam mengerjakan sebuah soal. Penalaran deduktif adalah penalaran yang merupakan kebalikan dari penalaran induktif, di mana penalaran induktif menarik kesimpulan dari yang khusus ke umum, sedangkan penalaran deduktif menarik kesimpulan dari yang umum ke khusus. Nah, penerapan penalaran deduktif biasanya diterapkan pada saat kita sekolah, ketika guru memberikan rumus kepada siswanya, lalu siswanya menggunakan rumus tersebut untuk mengerjakan sebuah soal. Untuk mendalami penalaran deduktif, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, masuk ke penjelasan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah kemampuan seseorang dalam menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus. Nah, dapat kita tarik sebuah inti dari pernyataan ini atau dari definisi ini, yaitu penalaran deduktif dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Contohnya, tentukan keliling dari bangun datar persegi yang memiliki panjang sisi 2 cm. Nah, yang bersifat umum yang mana? Yang bersifat umum yaitu rumus dari keliling persegi. Nah, yang bersifat khusus yaitu keliling persegi yang memiliki panjang sisi 2 cm. Nah, penalaran deduktif ini sudah diketahui rumusnya, jadi kita tinggal memakainya saja atau tinggal menggunakan. Nah, cukup mudah untuk penalaran deduktif daripada penalaran induktif, tetapi ada beberapa masalah atau problem yang biasanya dihadapi. Yang pertama, tidak hafal atau tidak mengetahui rumusnya. Yang kedua, tahu rumus tapi tidak bisa dalam perhitungannya. Nah, kalau kita tidak hafal atau tidak mengetahui rumus, kita tidak akan mendapatkan sebuah kesimpulan, tidak dapat mengerjakan. Nah, kemudian tahu rumus tapi tidak bisa dalam perhitungannya. Ini juga sama saja, kita tahu rumusnya tetapi kita tidak bisa mengerjakan atau menghitungnya. Jadi kita tidak akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, dalam penalaran deduktif, kebenaran setiap pernyataan harus berdasarkan pernyataan sebelumnya yang benar. Jadi penalaran deduktif ini menggunakan pernyataan yang sudah dipastikan kebenarannya. Nah, masuk ke pola penalaran deduktif atau sifatnya, yaitu pada tahap pertama ini generalisasi. Nah, di sini seperti contohnya kita sudah mengetahui rumus, kemudian masuk ke tahap kedua yaitu konsep dan proses. Pada tahap ini kita melakukan pengerjaan atau perhitungan. Nah, kemudian lanjut ke tahap ketiga. Di sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan dari generalisasi yang kita kerjakan. Nah, dalam penalaran deduktif dibutuhkan berbagai pengetahuan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, seperti ingatan, pemahaman, dan penerapan rumus atau sifat, aturan, teorema, aksioma, dalil, definisi, dan hukum. Jadi, dalam penerapan penalaran deduktif itu tidak hanya menggunakan rumus saja, tetapi juga bisa menggunakan sifat, aturan, definisi, dan hukum. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Nah, yang contoh soal yang pertama yaitu buktikan besar sudut setiap segitiga adalah 180 derajat. Nah, dalam pernyataan ini, dalam kasus ini kita tidak menggunakan rumus, tetapi kita menggunakan sifat dari sudut. Nah, sifat dari sudut ini bersifat umum, dan yang bersifat khusus itu besar sudut setiap segitiga adalah 180 derajat. Nah, dalam sifat-sifat sudut itu ada sifat sudut sehadap dan sudut bertolak belakang.
Untuk membuktikannya, langkah yang pertama yaitu kita membuat segitiga lengkap dengan tanda atau sudut-sudutnya ya. Yang pertama ada sudut A, sudut B, sudut C1, dan sudut C2, sudut C3, sudut C4. Kenapa ada 1, 2, 3, dan 4? Karena di sini di pernyataan besar sudut setiap segitiga adalah 180 derajat. Jadi kita membuat sebuah garis lurus. Nah, garis lurus ini yang menyatakan bahwa memiliki besar sudut 180 derajat. Kemudian kita analisis, sudut A ini sehadap dengan sudut apa? Sudut C4. Nah, sudut C2, sudut 2 atau sudut B ini sehadap dengan sudut C2. Kemudian sudut C1 ini bertolak belakang dengan sudut C3. Nah, akan dihasilkan data seperti ini, yaitu sudut A sama dengan sudut C4 yang merupakan sudut sehadap, kemudian sudut B sama dengan sudut C2 yang merupakan sudut sehadap juga, dan yang terakhir sudut C1 sama dengan sudut C3 yang merupakan sudut bertolak belakang. Dari data ini kita akan dapat menarik kesimpulan, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C1 sama dengan sudut C4 ditambah sudut C2 ditambah sudut C3 sama dengan 180 derajat. Jadi dapat disimpulkan besar sudut setiap segitiga 180 derajat adalah benar. Masuk contoh soal yang kedua. Berapa jumlah pola di bawah ini? Dari pola 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 100 ya. Nah, untuk menentukan atau membuktikannya kita menggunakan dua rumus. Yang pertama ada UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, dan juga SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu N-nya menggunakan rumus UN. Nah, rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN ini pola akhir yaitu 100. Nah, A pola awal. Pola awal dari 2, 4, 6, 8 yaitu angka 2. Ditambah N-1 dikali B. B ini selisih dari 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8 dan seterusnya yaitu 2. Nah, jadi 100 sama dengan 2 ditambah N-1 dikali 2. Nah, N-nya ini dikalikan 2, N-1 nya juga dikalikan 2, jadi 100 sama dengan 2 ditambah 2N min 2. 100 sama dengan 2N. Nah, angka 2 ini pindah ruas menjadi pembagian. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi, diketahui N-nya itu 50. Kemudian tidak sampai di sini, karena kita mencari jumlah pola, kita menggunakan rumus yang kedua juga, yaitu SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Sama dengan ini, N-nya tadi 50 per 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 50 min 1 dikali 2. 50 dibagi 2, 25, 2 kali 2, 4, ditambah 50 min 1 yaitu 49, tetapi kita kalikan dulu dengan 2, jadi 49 dikali 2 sama dengan 98. 25 dikali 4 ditambah 98, karena 4 ditambah 98 ini di dalam kurung, jadi kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 25 dikali 102, hasilnya 2550. Jadi dapat disimpulkan dari kasus atau soal tadi, jumlah pola di atas yaitu 2550. Nah, dari video penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa penalaran deduktif yaitu penalaran yang menarik kesimpulan dari yang umum ke khusus. Dan penalaran deduktif merupakan penalaran yang lebih mudah dari penalaran induktif jika kita mengetahui rumusnya. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.